Pemirsa, kemajuan di zaman sekarang dengan serba era digitalisasi membuat kita semakin mudah dalam membuat atau mengambil suatu hal, termasuk dengan banyaknya aplikasi di zaman sekarang. Tapi, apa jadinya bila aplikasi disalahgunakan? Hari ini, saya Pada Syafa bersama Anda dalam Dialog Nasional akan mengupas kasus mengenai FEC Future E-Commerce. Dan saya ini tidak sendiri karena sudah ada dua orang yang bersama saya. Yang pertama adalah korban dari FEC sendiri, sementara yang kedua adalah penasihat hukumnya. Bersama saya ada Mas Adam Alvis. Apa kabar, Mas? Kabar baik. Kemudian juga ada Bapak Raden Bumba Sugiarto selaku penasihat hukumnya. Apa kabar hari ini? Kabarnya sehat ya. Ini terkait dengan kasus yang sekarang sedang marak terjadi di hari ini, Mas ya. Ini kan dalam beberapa medsos juga sedang ramai, bahkan di TikTok, di IG maupun di FB semuanya marak tentang FEC Future E-Commerce. Ini Mas Alvis sebagai salah satu korban, Mas. Ini ada beberapa pertanyaan yang juga kita ingin ketahui. Yang pertama itu, apa sih yang buat Mas Alvis tertarik dengan FEC ini? Ya, tentunya saya tertarik dengan FEC itu dengan adanya banyak penghasilan di situ. Tentunya siapa yang tidak tertarik dengan adanya kita mendaftar misalkan contoh saja dari 1 juta menjadi 2 juta. Dalam kurun waktu? Dalam kurun waktu 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan, jadi kenaikannya sampai 100%, bahkan bisa lebih dikit gitu ya. Jadi pastinya di situ dengan banyaknya informasi dan banyaknya orang yang ikut, sehingga kita tertarik untuk hal itu. Mencoba untuk masuk di dalam e-commerce itu sendiri. Nah tentunya pada saat itu kita dikenalkan dengan e-commerce FEC ini, itu mereka, maksudnya FEC ini sebagai konsultan keuangan lah gitulah. Keuangan. Ya, jadi ada produksi, ada penjual. Nah, FEC ini kalau saya lihat di PDF-nya itu dia sebagai pasarnya gitu loh. Ada toko-tokonya gitu ya. Jadi dia penyambung lidah dari pihak produsen ke buyernya. Seperti itu kira-kira. Jadi ketika awal tahu tentang ini, Mas ya, pernah nggak sih melihat tempatnya atau produk ditujukan secara langsung kepada Mas Alvis? Nah tentunya karena ini digital semuanya, jadi tidak pernah kita melihat barangnya itu seperti apa. Tapi di situ kalau kita mau mendaftar, pasti di situ ada barang-barang yang tertera di situ. Hanya cukup lewat aplikasi juga. Lewat aplikasi saja. Dengan hal ini sudah cukup meyakinkan Mas Alvis? Tentunya ya kita bisa yakin karena kita berpikir sama dengan seperti kayak Shopee, Bukalapak, e-commerce yang lain lah, tentunya seperti itu. Harapan kami kayaknya seperti itu gitu loh. Jadi langsung berharap saya akan dapat sekian dengan menarik investasi uang jumlah sekian ya. Tentunya seperti itu. Jadi kalau dihitung ada platform-platformnya. Jadi ketika kita mau ambil yang 1 juta contohnya, kita mendapatkan penghasilan per hari 70.000. Kalau kita akumulasi dalam 1 bulan berarti kan 2.100.000. Tanpa bekerja lagi. Tanpa bekerja lagi. Ini sangat menggiurkan ya, Mas? Sangat-sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan. Tapi kalau sejauh ini sampai hari ini ya, ini Mas Alvis ini sudah bergabung berapa lama ini? Saya bergabung di 1 bulan. 1 bulan? Ya, 1 bulan. Sudah pernah menikmati? Kalau menikmatinya sih belum ya. Belum? Iya, jadi mindset kita seperti ini. Ketika kita ada tawaran-tawaran yang lebih gede, meskipun kita awalnya kita bermain di kecil ya, 1 juta. Karena di situ ada tawaran-tawaran, wah kalau kamu 5 juta, kamu akan mendapat penghasilan 300.000 atau 400.000. Siapa enggak ingin kan begitu ya? Tanpa berpikir sebelumnya gitu. Tanpa berpikir sebelumnya. Pasti begitu kita top up, kita mendapatkan hasil, kita butuh besar dulu baru kita mengambil yang besar lagi. Kan begitu. Iya, iya. Tentunya seperti Kalau menurut Pak Bumba sebagai penasihat hukum, Pak ya, melihat sudut pandang masyarakat yang sepertinya akhirnya dengan mudah tergoda terus menjadi korban, sebaiknya bagaimana sih, Pak? Fenomena yang sebulan ini terlalu di Indonesia banyak ini kan bagian dari yang kesekian di Garut, di Sumatera, di Lombok. Berarti secara nasional ya. Sengkat bukan masalah sebenarnya. Maksudnya kan itu. Kalau untuk efek ini kan sebenarnya kita bisa lihat bahwa mereka ini penanaman modal asing ini kan pusatnya di luar negeri. Berarti penanaman modal asing. Habis itu ada di Indonesia. Ini yang bawa siapa kan gitu. Setelah itu perizinannya bagaimana? Kalau melihat yang selama ini kita di e-commerce yang di digital ya, di transaksi elektronik ini
yang terutama kita tahu masyarakat ingin Lazada, Shopee kan gitu. Nah ini FEC ini menjual aplikasi online atau platform online yang justru mereka menggalang dana kan gitu. Padahal izin usaha dia perdagangan eceran semacam kepentingan Ini dalam arti sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi izinnya gitu ya. antara izin dan usaha dia. Ternyata praktek di lapangannya ditemukan di Badan Penanaman Modal, termasuk di Satgas Paket, pemberantasan aktivitas keuangan ilegal kan itu. Nah ini tentu bagi masyarakat yang terhipnotis dengan aplikasi fake ini ya dalam jumlah kecil, modal kecil ini kalau di rumusan ekonomi kan dengan modal kecil keuntungan yang sebesar-besar teori ini tidak masuk bagi korban BEC. Secara logika ya. Tapi Mas Alvis ternyata tergoda dengan hal itu ya Mas. Dengan hal itu. Karena banyaknya informasi dari media sosial, baik dari ada yang dari YouTube, bahwasanya banyak lah ya yang mengisi di acara-acara itu. Kita nggak usah banyak kerja-kerja, cukup di rumah saja. Kita nggak perlu ngurusin barangnya dari mana ataupun siapa yang beli, kita nggak perlu ngurusin itu. Kita cukup klik-klik saja, kita mendapatkan uang. Nah itulah yang banyak beredar di media sosial. Tentunya itu kita tertarik dong hal itu. Begitu. Tapi dengan seperti itu ya, yang ternyata sampai sekarang menjadi kasus yang sangat besar. Apakah Mas Alvis itu ketika pertama tahu tentang future e-commerce ini tidak menaruh rasa curiga atau apa bahwa ini adalah abal-abal hanya dengan melihat di medsos tanpa melihat apa itu dasarnya atau ini dari mana secara konkret itu? Nah, ini yang bikin kita tertarik itu dan kita percaya bahwasanya ini legal, itu ada kantornya, Mas. Ada kantornya. Ada kantornya. Di Banyuwangi juga. Di Banyuwangi. Jadi berarti kita melihat dulu. Sudah pernah datang ke sana? Pernah sudah datang dan kita melihat lampangan di situ ada mulai dari legalitas yang mereka pasang itu, baik itu ada NPWP-nya, ada apa namanya perizinan perdagangannya. Ya, jadi semakin kita itu, wah ini benar-benar perusahaan dong kalau gitu. Jadi tertarik dengan Tentunya kita janji-janji. ingin menginvestasikan kan, begitu. Karena dengan adanya banyaknya perizinan yang ada di situ, toh kita nggak tahu persis itu ilegal atau legal, tapi mereka juga di media sosial itu ini perusahaan kita legal, Gitu. perusahaan kita sehat. Jadi membuktikan bahwa medsos itu bisa menjadi alat apapun ya, baik yang benar maupun yang buruk. Betul sekali. Ini kalau Pak Bomba sendiri Pak ya, untuk membedakan ini karena Mas Alvis kan belum tahu ternyata apa yang disampaikan itu ternyata legal dan ilegalnya kan nggak begitu paham Pak ya. Mungkin Pak Bomba bisa juga memberi sedikit penjelasan untuk bisa mengenali legal dan ilegal itu seperti apa sih Pak? Ini juga pesankan secara keseluruhan bagi NTG ya dimanapun berada. Jadi sebenarnya ini kan ada kaitannya sebab akibat ya transaksi ini kenapa korban masyarakat percaya salah satunya tadi ditunjukkan bahwa ini ada NPWP dan seakan-akan ini legal. Ya betul, karena izin usahanya perdagangan di sistem yang sekarang Republik kita mengenal online, izin itu kita bisa dapat. Izinnya perdagangan yang dalam tingkat risk-based ini di Kementerian Perdagangan itu kan termasuk dalam klasifikasi yang risiko kecil. Ketiga, jadi cepat untuk surat izin usahanya. Tapi fakta di lapangan mereka melakukan transaksi investasi. Yang kedua, ada oknum-oknum yang memberikan semacam legalitas menunjukkan ini saya naruh sekian dapat sekian. Nah ini akhirnya kan masyarakat menjadi itu legal Di otak kita, iya. kan gitu akhirnya wah iya kenapa ya karena mungkin berpikirnya investasi kalau di perbankan ini ada reksadana ada bursa efek mereka valuta asing kan berpikirnya sederhana ke sana padahal ini nyata dari terang ilegal gitu. Karena izin usahanya bukan pada kompetensi. Nah, ini misalnya nih Pak ya, ada hal serupa yang dijanjikan suatu aplikasi ya. Misalnya kalau untuk calon customer itu menanyakan atau ingin lihat langsung
antara izin dengan pelaksananya itu apakah boleh, Pak? Ya, ada. Kalau di kita kan banyak kan, pemeriksaan RDP juga banyak ya. Kita bisa melihat bahwa deteksi dini ini kan aplikasi online, platform online, kan gitu. Begitu kita taruh invest yang ini dideposit dalam arti kutip yang di scan-nya PIJ ini voucher e-commerce itu, bahwa dia buka login aja, ini sudah dapat bonus 15.000, ngisi aplikasi lagi dapat bonus 18.000. Jadi kan deposit 380. Ini udah sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal juga kan ini ya. Belum apa-apa udah dapat fee duluan kan. Ya. Nah itu yang dikenakan ada lagi istilah produknya itu sewa ruko, sewa karton. Dan itu dimasukkan dalam mindset agar masyarakat pasti ketika kita makan di rumah makan aja pasti ada pajak. Mereka teriming-iming juga ini sewa ini nanti dapat pajak, enak dapat pajak, dikenain pajak. Nah ini akhirnya menggurita ini masyarakat. Ini pajaknya masuk ke kita misalnya gitu ya. Iya. Padahal kalau kita pikir secara logis, pajak itu kan biasanya ke pemerintah, setahu kita ya. Tentunya harus Jadi dari billing. tidak terfikirkan oleh para korban ini ya. Mereka tahunya ketika deposit uang dalam jumlah sekian, dapat sekian, udah tenang dan nyaman gitu ya. Nah, tapi memang banyak sekali korban yang menjadi menjadi nasabah atau customer dari fitur e-commerce ini, termasuk Mas Alvis yang sudah menginvestasikan uang dalam jumlah yang sangat besar. Ingin tahu berapa jumlahnya? Kami akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah dalam Dialog Nasional. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Nasional. Dan kalau kita melihat jumlah korban yang sangat banyak, ini nominalnya pun juga tidak main-main. Bahkan bukan cuma ratusan juta, tapi mencapai miliaran rupiah. Dan Mas Alvis adalah salah satu korbannya. Mas, kalau sejauh ini atau sampai hari ini, Mas Alvis sudah menanamkan invest berapa banyak di FIG ini? Ya, kalau kita melihat dari mulai awal saya bergabung itu sampai akhir kemarin kita harus bayar pajak itu lumayan sih Mas, di atas 50 juta. Jadi bayar pajak ya? Masih ada bayar pajak juga. Padahal tadi kita sempat dengar di awal-awal itu kalau ada yang bayar pajak masuk ke sini kan, ternyata sekarang bayar pajak. Jadi dapat artinya harus membayarkan. Harus membayarkan. Ini apakah juga tidak menaruh kecurigaan tersendiri Mas dengan jumlah yang mencapai segitu? Nah pada saat mau bayar pun kita juga pada kita klik ya, kita pada saat itu harus bayar pajak gitu ya. Begitu baru mau bayar pajak, kita klik aplikasinya itu keluarlah virtual account, tapi bukan rekening pemerintah. Yang biasanya kalau kita mau bayar pajak itu kan namanya e-billing ya. Iya. Tapi di situ masuk ke nama perusahaan. Nah dari situ karena kita punya harapan ini bisa cair dari apa yang kita mau itu, ya kita terpaksa harus membayar itu. Terpaksa. Gitu. Berarti di sini kan sebenarnya kan sudah ada pemikiran antara iya dan tidak Pak Bubaya. Sudah ada mulai keraguannya, tetapi tetap dilakukan. Karena harapannya itu uang itu sudah keluar, harapannya. Ternyata keluarnya ke sananya bukan ke sini ya. Bukan keluar lagi, tapi malah keluar kemana-mana. Malah keluar kemana-mana. Dan ini ternyata menjadi polemik yang sampai sekarang masih terjadi ya. Nah, ini Pak Bubaya sebagai penasihat hukum Pak ya, untuk saat ini langkah yang dilakukan untuk membantu klien atau customer-nya itu seperti apa sih Pak? Jadi ada yang tadi sedikit saya tambahkan ya. Ini FEC Shopping Indonesia masuk di banyak kisaran Maret Juni. Mau nggak mau itu di bulan Juni. Karena itu tadi disampaikan Mas Adam tadi ada e-billing, ada e-wallet. Di akunnya FEC ini kan
refund account di aplikasinya, makanya di situ tidak dalam koridor masuk di rekeningnya PT FEC Shopping Indonesia. Nah ini sebenarnya ternyata itu satu indikatornya. Yang kedua, ini kan skema ini. Skema penipuan berkedok aplikasi investasi e-commerce. Tapi untuk orang awam hal seperti ini kan mungkin Pak ya tidak menyadari ya. Perlu saya tambah lagi. Pada saat kita mau bayar pajak itu, tentunya kita kan karena punya kantor, kita menanyakan ke kantor itu, kan begitu. Karena pajaknya 8% dari jumlah saldo yang ada di FEC itu sendiri. Tentunya ada salah satu menurut saya itu afiliatornya atau kalian yang punya yang orang-orang besarnya di situ lah ya, itu mengatakan ya harus bayar pajak dulu nanti biar cair uangnya. Nah dari situ kan karena mereka itu lebih tahu, tentunya kita percaya dong. Percaya ya dari kantor itu kan ya. Jadi banyak orang yang membayar pajak pada saat itu banyak yang karena dia punya uang cash di ke situ untuk bayar pajak dan ada administrasinya. Ada administrasinya ya. Tadi menyangkut dengan afiliator juga ya. Dan dari afiliator ini menurut Mas Alvis ya, dari penjelasannya itu cukup meyakinkan atau enggak sih? Nah, ini yang apa namanya yang bikin kita juga bingung begitu kan. Kita pertama kita tanya 8% dari pajak itu dari mana perhitungannya? Kan begitu. Mereka juga ini dari perusahaan seperti itu. Jadi jawabannya itu tidak bisa meyakinkan saya. Tetapi banyak orang yang membayar ke situ karena harapannya uang itu bisa keluar dengan membayar pajak itu. Ini kalau dikatakan kayak apa Pak ya? Temannya ikut bayar pajak padahal kan belum tahu ya ke kelanjutan dari masalah ini ya. Nah kalau Pak Bomba ini langkah-langkah tadi yang saya tanyakan tadi Pak saat ini sudah dilakukan Pak untuk para korban seperti Mas Alvis ini apa saja sih Pak? Satu tadi karena mereka mengajak bersama-sama menghimpun atau bahasa daerah kita ini ngiming-ngimingi, ya kan, ngiming-ngimingi akhirnya dengan skema mereka ini mencari toko ini kan pusat ini agar mendapatkan kepercayaan agar aplikasi ini dilegitimasi seakan-akan memang legal. Kan gitu. Otomatis kayak Mas Adam, mungkin jenengan kan gitu. Ini toko-toko sentral. Jadi kalau di marketing ada multi, sarang laba-laba, kita mengenalnya gitu. Teman-teman ekonomi kan pasti gitu nih, market pemasarannya. Nah dari pola-pola itu jelas kalau di KUHP kita ada penipuan, saling menguntungkan, berjamaah, turut sertanya, itu kalau kita gunakan yang normatif hukumnya yang hukum formil. Tapi di sini ini kan ada transaksi menggunakan aplikasi lewat jaringan elektronik. Kita ada undang-undang IT. Ketika dia berbicara ini bisnis, produk, sewa toko, sewa ruko, berarti kita berbicara regulasi undang-undang perdagangan. Ketika janji-janji dia taruh deposit itu tadi masuk 380, ternyata tidak dapat ditarik sesuai dengan perjanjiannya, ini bisa perlindungan konsumen. Ketika dalam jumlah besar, dan ini fantastis di Banyuwangi ini, mungkin di Indonesia yang terbesar di Banyuwangi 2,8 miliar. Kalau di NTB aja masih kisaran 1,6 miliar. 2,8 ya? 2,8 miliar. Di Garut masih 1,3 miliar. Ini kalau dibandingin dengan jumlah itu Pak ya, apakah masih ada kemungkinan akan bertambah lagi korbannya yang akan ikut bergabung untuk melakukan laporan? Jadi bukan hanya bertambah, lewat NTV ini kami berharap kepolisian hadir lah. Hadir, laporan, begitu Satgas Pasi, begitu OJK mendelete, ya, tanggal 4, tanggal 11, fake izin usahanya dicabut, tanggal 11 diumumkan, tanggal 14 korban di Banyuwangi salah satunya ini tadi yang 22 orang lapor diterima di Satreskrim di Satuan Harda, harusnya gerak cepat tim cybernya. Kalau ada pembiarannya menunggu lagi dalam jumlah yang fantastis lebih besar, ini tindak pidana pencucian uang. Itu yang dikhawatirkan. Iya, habis itu di money laundry kan di dalam bentukan aset, beli mobil, mobilnya nanti
titipkan kemana. Ini yang harus penanganan menyeluruh, mengeneralisir. Nggak perlu menunggu teman-teman aparat, teman-teman DPR juga yang punya kekuatan politik melihat ini kegaduhan yang memang tersistematis dan masif. Pelaku-pelaku ini pasti, dan hari ini pemirsa NTV semuanya, di medsosnya mereka yang mengatasnamakan kemarin sebagai tutor, mentor, afiliatornya, itu di black, di hack semua, dihilangkan, di scam semua. Mereka berpikir bahwa akan menghilangkan jejak agar dia tidak turut serta, padahal salah besar. Kami berharap mari bersama-sama, jangan intimidasi, jangan pressure, kekerasan verbal, psikis. Anda semua tutor, mentor, afiliatornya bisa bersama-sama dengan kami. Jadi mereka ini, dalam arti mereka juga bisa hadir sebagai korban juga sebenarnya gitu. Ya, mereka bisa hadir sebagai justice kolaborator, JC. Kalau kita ingat siapa? Richard Eliezer. Mereka juga ada perlindungan secara hukum, lembaga perlindungan saksi dan korban. Nggak perlu ketakutan. Hukum ini jangan di mindset sendiri, dipikir sendiri. Serahkan sama ahlinya, terutama kantor hukum saya, kan gitu. Tapi kan sejauh ini ada kabar yang beredar ya bahwa mentor atau afiliator ini banyak yang menghilang atau kabur tidak bisa dihubungi. Tapi sebenarnya mereka ini apakah benar sudah menghilang atau masih ada di Banyuwangi secara kawan yang diketahui? Kita nggak susah itu. Kebetulan kami ada di sini sebagai advokat tahu. Anda pelaku kejahatan dimanapun Anda lari di Republik Indonesia ini mudah. Ibaratnya mobil aja ya, kita punya usaha rental, dipinjam customer kita, dia bilangnya hanya ke Genteng, ternyata kita lihat di GPS mobil kita aja, mobil ini ada di Semarang. Anda mau lari kemana? Ketika etiket sudah buruk, ini susah. Jadi memang disarankan lebih baik bergabung saja, bergabung bersama-sama membongkar ini semua untuk kemajuan bangsa. Kegaduhan ini bersistem tuntas, apalagi ini kan di tahun politik rawan kan gitu, gesekan inilah rawan, isu-isu nanti money laundry, pihak-pihak, apalagi saya selaku penegak hukum juga ada langsung ambil alih polda ini nanti mensreanya bisa berkutat kepada politisasi siapa ini atau bandar fundingnya kan gitu. Iya. Kemudian kalau Mas Alvis, Mas ya, sejauh ini pernah nggak sih berkomunikasi dengan korban dari wilayah lain selain Banyuwangi? Pernah kemarin saya dicat sama korban yang ada di wilayah Kalimantan. Kalimantan, luar Pulau Jawa itu luar ya? Pulau Jawa. Itu Ya. kondisinya sama dengan di sini? Sama. Jadi malah dia ingin ikut bergabung kepada kami untuk melaporkan hal ini. Tapi kalau lain daerah bisa dilaporkan di tempat yang sama seperti itu, Pak? Bisa. Jadi pemirsa dimanapun, kan kita ini online. Saya juga buka posko, ya toh. Saya juga buka aplikasi, cukup KTP, nomor HP Anda. Habis itu saya bisa lacak nomor rekeningnya, terus transfer rekeningnya, ya toh. Semacam kayak kemarin. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman korban kemarin pajak ini semacam surat kuasa kayak gini ya ini. Ini mungkin salah satunya ini. Saya mau memecahkan rekor muri surat kuasa dengan materai terbanyak. Ini salah satunya di Indonesia nggak ada. Ini hanya advokat Bomba Sugiarto yang surat kuasanya materainya gandeng renteng seperti ini. Iya. Ini baru pajak betulan. Aplikasi fake ini pajak mana? Ada pajak non pendapatan yang bukan bebas pajak. Ada pajak komersil. Mereka bodoh. Iya. Kemudian kalau Mas Alvis, Mas ya, pernah nggak sih merasa atau saat ini dihubungi atau mentor atau afiliator mungkin ya dengan maksud mengintimidasi Mas Alvis dan teman-teman, maksudnya? Secara pribadi saya belum pernah ya, tapi berserakan di dunia media sosial ya, di beberapa grup WA itu bahwasanya kami juga dia menganggap dirinya itu sebagai korban juga. Menganggap dia sebagai korban. Ya. Berarti memang ada intimidasi di situ. Ya. Dan jadi misalnya seperti apa? Tahan dulu Mas Alvis, seperti apa bentuk intimidasi yang dilakukan? Kita akan kembali setelah pesan pariwara berikut ini. Tetaplah di Dialog Nasional.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nasional dan kita masih berbicara tentang FEC, Fuji E-Commerce, dan hari ini bersama Mas Alvis dan juga Pak Bomba yang merupakan korban sekaligus penasihat hukum dalam kasus ini. Tadi kita sempat berbicara di di akhir sesi sebelumnya tentang bentuk intimidasi yang didapat Mas Alvis, Mas ya. Bisa disampaikan contohnya seperti apa sih Mas yang didapatkan? Jadi kalau secara pribadi tidak ada ya untuk mereka menekan kita. Tetapi dia bikin status misalkan kayak gitu di sebuah WA misalnya di grup-grup itu. Nah itu ada coba-coba melaporkan, kita juga bisa melaporkan seperti itulah. Ini kan betul-betul intimidasi menurut saya. Jadi seperti mengancam balik gitu. Ya, ada korban saya juga merasa menjadi korban. Padahal mereka itu orang yang paling atas gitu. Dari kita top up itu mereka pasti dapat reward. Iya. Kan begitu. Pasti seperti itu. Jadi itu salah satunya ya. Salah satunya. Dan itu memang Mas Alvis yakin bahwa itu ditujukan untuk yang merasa menjadi korban gitu. Betul. Ditujukan kepada kita-kita yang melapor ke polisi pada saat ini. Berarti mereka tahu ya ketika ada Tahu, hasil pelaporan itu ya. Tentunya mereka tahu juga karena mengikuti sudah beredar di di koran, di televisi kayak gitulah kira-kira. Kalau Pak Bomba sendiri sebagai penasihat hukum Pak, sejauh ini Pak ya, untuk meminimalisir supaya korban ini tidak mengalami kerugian lebih banyak, itu apa sih yang dilakukan Pak? Ada nggak sih langkah-langkah khusus gitu? Ada satu, kan ini aplikasi sudah ditutup. Nah kebetulan modulasi FEC khususnya di Banyuwangi ini kan mereka punya satu grup semacam kayak grup WA ini, molekul-molekul terkecil kan gitu. Salah satunya yaitu tadi masih memberikan harapan angin surga bahwa bayar pajak 350 nanti dana akan keluar. Karena habis itu berbicara lagi bahwa kalau tindakan ini kita lakukan sama-sama nanti 50-50 kamu juga saya laporkan kan gitu. Nah ini tentunya tidak produktif kan gitu. Mari bersama jangan merasa sebagai korban tapi mengorbankan orang lain. Ini korban yang sudah mengorbankan dirinya. Memang tidak cukup semua orang korban punya edukatif hati, ada nervous, malu, kan gitu. Tapi kalau bersama-sama ada tujuan baik dan kita juga berupaya kan gitu. Setelah ini kita minta kepada PPATK dan OJK untuk segera agar masyarakat ini dengan harapannya yang uangnya bisa kembali, bisa terrealisasi. Kalau hari ini FEC sudah selesai kan gitu. Kalau masih ada aplikasi yang mengatasnamakan FEC, itu adalah ulah orang-orang yang ingin mengais di air keruh. Nah, ini kan juga bisa menjadi sesuatu yang sangat bisa menjadi sesuatu yang nggak bisa dibenarkan juga Pak ya. Nah, sejauh ini Pak ya kita dengar itu dari para korban itu ada yang mulai nominalnya kecil ya sampai yang besar yang sudah ikut melapor ke bersama Pak Bomba ini. Nominal paling besar itu berapa Pak? Nominal yang paling besar ini 800 juta ya. Itu dari satu orang. Satu orang. Terus ada lagi ya ini pengurus pondokan ya di Celuring itu ya juga kasihan akhirnya interpretasikan dia sendiri yang gelapkan padahal dia berpikirnya dengan iming-iming itu dia janji dia investkan. Niatnya sebenarnya dengan bukti kamu melapor, salah satu bukti laporan ini kamu bisa gunakan kepada pengurus pondokan untuk pertanggungjawabanmu bahwa kamu tidak melakukan itu secara personal pribadi agar tidak disangka menggelapkan uang yayasan pondok pesantren. Ada itu jumlahnya 80. Yang terkecil kita 10 juta. 10 juta itu paling kecil Pak ya? Paling kecil. Kalau sejauh ini juga Pak, yang sudah melapor itu kan yang kita dengar dari berbagai macam profesi Pak ya, itu dari profesi apa saja Pak? Ya, ada yang dari ASN, Pedagang, ya, ada dari pedagang juga. Pedagang juga, Ya, dan lain-lain. banyak lah. Banyak. Ya. Kemudian kalau langkah hukum yang dilakukan Pak ya untuk bisa menjerat FEC ini, entah itu yang ada di jajaran paling atas atau yang di bawahnya, itu apa sih Pak? ya satu kita gunakan sama-sama mindsetnya ini aparat penegak hukum khususnya Polres Banyuwangi, Pak Agus terutama khususnya ya.
Pak Kapolres Pak Dede, ini harus TPPU untuk penyelamatan Semuanya itu bisa. semua agar pencucian uang yang dia ambil dari para korban ini bisa terrealisasi kembali. Iya, iya. Nah, kemudian Mas Alvis, Mas, kalau waktu itu bersama rekan-rekannya melakukan pelaporan didampingi oleh kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya, Mas, ya, itu bukti apa saja sih yang disertakan oleh Mas Alvis dan itu didapat dari mana bisa dapat bukti untuk kasus FEC ini? Ya. Tentunya kita menyitakan beberapa bukti ya Mas ya, mulai dari nomor account ya, akunnya, terus bukti transfer kita kemana, kan begitu. Terus ada KTP juga, tentunya yang persyaratan yang ada di FEC itu sendiri. Karena FEC itu mendaftarnya menggunakan nomor telepon, nomor HP. Telepon yang kita Ya. miliki ya. Ya, yang kita miliki. Jadi kita cukup menyertakan nomor telepon, ya, terus nomor akunnya, kan akunnya itu ada nomornya juga. Nah itu kebetulan setiap orang mendaftar di FEC itu harus lapor kepada mentornya. Jadi ketika kita mau deposit, nah keluarlah nomor akun itu tadi, nah itu kita laporkan kepada mentor kita di atas kita, begitu. Karena itu bentuk bagi mentornya itu bentuk prestasi bagi mereka. Karena ketika kita mendaftar itu mereka sudah mendapatkan persentase seperti itu. Jadi itu ketika kita mendaftar pasti yang atas kita tahu mentornya, maksudnya gitu. Jadi yang kita kumpulkan itu dari nomor akun, KTP, bukti transfer kita. Jadi mutasi rekening itu kan kelihatan semua kemana larinya, dari pertanggal berapa, tanggal berapa, seperti itu kira-kira. Kalau bukti lain selain itu mungkin di medsos story atau apa gitu ada nggak yang bisa dicantumkan? Tentu ada, dari kayak beberapa orang afiliator yang mengajak lewat media sosial ya. Ada video yang dari pendek. Facebook, ada yang dari YouTube, seperti itu. Jadi itu bukti mereka mengajak atau mempengaruhi setiap orang untuk bisa ikut di dalam bergabung dalam FEC ini. Gitu. Kalau menurut Pak Bumba sebagai penasihat hukum, Pak, ya, bukti-bukti yang dilampirkan para korban seperti Mas Alvis dan teman-temannya ini apakah sudah cukup ataukah harus disertai dengan bukti yang lain, Pak? Ya, untuk sementara ini kita pandang 3 unsur pembuktian pidananya cukup ya. Salah satunya ini sampel aja yang saya ambil di Pak Adam ini tadi, gitu. Ya. Ini ada mereka buku petunjuk kayak gini ya. Dia buat buku petunjuk ini kan melegitimit kenapa itu tadi berbondong-bondong menjadi gempar masyarakat ikut. Otomatis yakin sebab akibatnya. Habis itu ini tadi, kalau memang real account-nya Pak Adam ini tadi transfer sekian 24 juta ke PT Sukma Jaya Abadi, ke PT Tri Usaha Berkat, itu kan sudah indikator bahwa kenapa ada lagi tujuan dimasukkan Tri Usaha Berkat, PT FEC Shopping Indonesia kan gitu. Berarti bukan satu PT, Pak, Bukan ya? satu PT. Itu. Tapi dengan adanya bukti yang sekian banyak ini, Pak, apakah nanti masih akan ada bukti-bukti lain yang akan disertakan untuk lebih memperkuat kasus pelaporan ini, Pak? Ya, salah satunya mereka hadir yang tadi di awal saya sampaikan di bulan Juni, mereka dengan cara masif gelar seminar, salah satunya di tempat dijajak, di hotel dijajak, mengajak, bahkan menunjukkan bahwa saya baru berapa hari, berapa bulan, deposit saya dengan modal saya seperti itu, atau jenis produknya seperti isi ulang, toko kayak gini. Ini kan produk-produk yang secara masif mereka lakukan agar para member-member ini percaya. Akhirnya sampai 3 bulan saya sudah sekian miliar. Secara otomatis dan otentik masyarakat akan tergerak ketika itu passionnya toko masyarakat. Kan itu seseorang yang memang ditokokan kan gitu. Iya. Jadi sudah lumayan cukup kuat, Pak, ya, untuk melakukan pelaporan ini ya. Kemudian kalau Mas Alvis sendiri, Mas, dengan adanya kasus seperti ini, apakah Mas Alvis itu pernah mencoba untuk mengetahui ketika investasi dilakukan, tahu nggak jalurnya kemana uang yang ditanam ini, misalnya untuk
invest ke A, B, C, kalau melihat dari banyaknya perusahaan itu, pernah tahu nggak Mas? Tentunya kita tidak pernah masuk ke situ ya Mas ya, karena kita melihat dari apa yang dibicarakan para mentor, kan begitu. Kamu cukup transfer di beli toko itu, kamu akan mendapatkan harian sekian. Gitu ya. Jadi mereka tidak menjelaskan ini larinya uang ini untuk beli ini, beli itu atau kemana pun tidak. Jadi cukup ikuti saja apa yang ada di dalam aplikasi itu. Kamu klik yang ini, kamu akan mendapatkan virtual account. Ya, kamu transfer, udah gitu aja. Segitu mudahnya yang Segitu dijanjikan ya. Padahal kalau sebenarnya orang berinvestasi kan juga berat tahu kan Pak ya, bahwa saya itu larinya kemana dan seperti apa ya. Dan ini sebenarnya juga apa tidak menjadi kecurigaan tersendiri buat Mas Alvis waktu itu? Pada saat itu tidak begitu kita mencurigai Mas ya, karena dengan adanya kantor gitu kan, dan adanya seminar kayak workshop itu gitu ya. Jadi mereka memberikan informasi itu sangat menggiurkan. Saya aja dengan modal 300 sekian saya sudah mendapatkan hasil per bulan, per hari, sampai dengan yang kita tahu bahwasanya di beberapa grup itu mereka bisa menarik per bulan itu, ya bukan per bulan ya, tapi per hari atau per minggu itu targetnya ratusan juta Mas. Ratusan juta ya. Ya, ratusan Tapi juta. kalau tadi melihat dari PT-PT yang misalkan sebagai bukti itu kan PT-nya ternyata nggak satu ya. Nggak satu. Tapi kalau Mas Alvis itu waktu transfer ke satu PT atau ke beberapa PT? Beberapa PT, karena begini, pada saat transfer itu ada pilihan 3 bank. Ada bank BRI, ada bank Permata, ada bank Danamon. Sebenarnya bank-bank yang nasional. Nah, iya. Di setiap bank-bank ini perusahaan beda-beda, Pak. Perusahaan beda-beda. Beda-beda. Oke, tahan dulu. Kira-kira Mas. seperti itu. Ya, kita nanti akan ngobrol lagi di sesi yang terakhir. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Nasional. Pemirsa, terima kasih. Dialog Nasional masih bersama Anda dan saya masih bersama korban FIC, ada Mas Adam Alvis dan juga penasihat hukum Pak Raden Buba Sugiarto yang datang sebagai tamu istimewa kita di Dialog Nasional. Mas Alvis, mengenai banyaknya PT tadi ya yang harus Mas Alvis transfer atau kasih uang tadi itu memang benar-benar tidak menimbulkan kecurigaan dan langsung melakukan begitu saja. Nah, hal itu pernah saya tanyakan. Pada saat itu di kantor FEC-nya yang ada di Jajak ya. Karena kita ada kekhawatiran, kita datang ke situ. Kok nama PT yang saya transfer kemarin dengan yang sekarang kok berbeda? Oh iya Mas, itu di perusahaan itu ada beberapa perusahaan yang menangani keuangannya. Jadi kalau kita transfer itu di setiap bank itu berbeda-beda. Kalau misalkan di BRI ada beberapa FEC Indonesia misalnya kayak gitu ya, PT FEC Indonesia itu sampai ke situ. Kalau di Danamon itu berbeda lagi. Kalau di lewat Permata beda lagi. Karena memang itu disiapkan untuk orang-orang top up seperti itu. Tapi ujung-ujungnya ada ambil-ambilnya FEC di belakangnya gitu. Oh tidak semua. Tidak semua. Hanya satu. Kalau yang lewat BRI kalau tidak salah itu ada embel-embelnya FEC Indonesia. Padahal ketika di awal investasi kan harus dengan FEC gitu kan. Iya. Ini kalau menurut Pak Bumba sebagai penasihat hukum Pak ya, dengan adanya hal seperti ini kan sebenarnya juga menjadi hal yang dicurigai Pak ya. Iya. Tidak sama kan ya. Iya, sama kayak di dunia hukum, di profesi kami, Mahkamah Agung menerapkan ECOT. Ya. Ketika ini saya gunakan, saya bayar untuk gugatan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, kita bisa lewat elektronik, ECOT. Pembayarannya e-banking, e-wallet, bisa billing itu tadi. Di mana? Di Bank BRI. Kan itu.
Ini kalau Mas Alvis, Mas, ketika kasus ini muncul ya, itu yang pertama kali punya ide untuk melaporkan itu siapa, Mas? Saya dengan rekan ya. Saya ada beberapa teman-teman ya yang ini yang patut harus dilaporkan karena mereka bertanggung jawab atas maraknya FEC yang ada di Banyuwangi ini. Tentunya dengan gaya mereka mempromosikan dengan mudahnya seperti itu, dengan dia pasang semuanya, dengan ada kantornya, dengan dia banyaknya di media sosial gitu ya, kayak di YouTube, bahkan di grup-grup banyak lah. Itu. Jadi kami punya keinginan untuk mengejar siapa yang membawa FEC yang mengenalkan di Banyuwangi ini, begitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau tanpa orang itu yang mengenalkan, pasti nggak ada dong FEC yang ada di Banyuwangi. Pasti nggak ada. Itu awalnya itu hanya 1-2 orang atau langsung dalam jumlah banyak? Pada saat itu di tanggal berapa itu saya tanggal 6 ya kalau nggak salah, di tanggal 6 itu kita bukan menggeruduk dalam artian kita mengklarifikasi bahwasanya kok ini tidak bisa ditarik lagi uangnya, kan begitu. Kita tanya ke kantor karena kita melihat kantor itu karena di situ ada tulisannya apa namanya Jatim ya, Banyuwangi yang mewakilinya, karena pasti kita tanya ke situ kan Mas. Mendapat tanggapan? Tanggapannya sabar dulu, kita harus bayar pajak dulu baru bisa keluar, seperti itu ya. Jadi banyak orang yang bayar pajak di situ. Oke, iya. Dengan waktu itu kalau sudah bayar pajak itu akan keluar uangnya sekitar 2-3 jam, 2-4 jam lah ya, itu bisa keluar. Nah ternyata sampai waktu yang ditentukan itu tidak pernah keluar. Oleh karenanya kita bertanya kepada mereka yang ada di situ. Sudah bayar pajak itu? Sudah bayar pajak semuanya. Kalau dari Pak Bomba, Pak, sejauh ini secara akumulasi Pak, berapa banyak sih korban yang sudah resmi ikut melapor atau mendaftar dalam jumlah korban yang dinaungi Pak Bomba sebagai penasihat? Iya, kalau pas kita lapor di Polres tanggal 14 September itu 16 orang, ini masih 1,6 miliar. Sampai hari ini itu sudah ada 26 member, sudah 2,8. Dan tadi juga masuk di posko kami rekan kita member dari Tangerang dan siap hadir nanti sebagai saksi saat pemeriksaan di kepolisian. Berarti sejauh ini masih terus bertambah jumlah korban yang ikut melapor ya Pak? Ya, Kalau di dalam menyikapi korban yang berasal dari Banyuwangi sendiri Pak ya, atau dari luar daerah, itu ada perbedaan nggak sih Pak? ya perbedaannya justru ini saya melihatnya gini, neraca keuangan domestik bruto ini korban-korban ini semua banyak di Banyuwangi Selatan. Berarti tingkat per kapita, tingkat pendapatan masyarakat di Banyuwangi Selatan kan tinggi nih berbanding yang di Banyuwangi Utara. Iya. Ini berarti pangsa pasarnya memang mereka mutualnya di sana, dia tahu betul mappingnya. Ibaratnya kalau di politik dapilnya ini yang sangat subur, di dapil 4 lah kalau mamanya pinjam teman-teman pileg ini di dapil 4 ini masyarakat sana luar biasa uangnya. Dan karena mereka terbiasa, kalau saya sih masih produk Orde Baru, saya beli nasi saya harus datang ke warung, tapi kalau di Banyuwangi Selatan khususnya ini hari ini dengan korban VEC ini, mereka semua sudah terbiasa menggunakan aplikasi GoFood, Gojek, ya kan. Makanya mereka nggak ragu karena mereka sudah menggunakan kemajuan teknologi seperti itu, bukan dalam mindset kok gampang dibujui, kowe aja digendam, bukan itu, karena mereka semua memang pola dan style hidupnya menggunakan apapun kebutuhan hidupnya itu menggunakan aplikasi. Jadi ketika ada aplikasi yang ternyata ya maaf mungkin bodong Pak ya, atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, mereka tidak menyadari Pak ya. Kalau mungkin ada beberapa hal Pak yang perlu diperhatikan masyarakat, jadi dengan banyaknya kasus yang terjadi belakangan ini terutama FEC ini Pak ya. Untuk bisa mengetahui, mungkin bisa disampaikan lagi ya, ini legal atau ilegal itu seperti apa sih Pak? Mudah kan, aplikasinya ini bisa terdeteksi, kan gitu. Mesti bersesuaian ini. Ibaratnya kalau di kendaraan
STNK-nya tembus, BPKB-nya juga tembus. Nah kalau itu tadi yang disampaikan Pak Adam tadi, ketika kita transfer relakonnya kita lewat aktual virtual account, kok ke PT si A ini? Kok bukan ke PT? Apakah memang PT ini afiliasinya dengan fake? Kan gitu. Ketika kita berbayar COD dengan Shopee, Lazada, yang ini yang ternama, otomatis kan juga di situ. Iya. Atau langsung COD. Nah ini, tapi mereka semua ini kan karena sudah terbiasa, ibaratnya udah biasa makan bistik. Beda kalau kita terbiasa sego cawu, iya toh? Otomatis waduh. Kan Iya, gitu. betul. Harapan saya kepada masyarakat Banyuwangi segera melapor, dan kepada orang-orang yang hari ini menikmati pola mereka semua melakukan skema ponzi ini tadi. Ponzi ini gini, piramid. Jadi kalau dulu siapa yang duluan, kalau ibu-ibu ini yang di Banyuwangi di tempat saya itu mengenalnya arisan apa kayak piau-piauan Iya. atau arisan rantang, arisan kendaraan. Otomatis yang mendaftar pertama secara otomatis dia nanti dapat kopioan pertama. Nah di fake ini siapa yang daftar duluan mulai bulan Maret atau bulan Juni ini bisa miliaran. Berarti dapat lebih dulu. Iya ya? pasti karena pasukan di bawahnya lewat member, tutornya ada, mentornya ada. Semakin hari ini banyak lagi yang daftar, bisa dibayangkan dengan modal 380.000, dia 3 bulan bisa menghasilkan 1, sekian miliar. Dan itu masih dia ngaku sebagai korban. Dia masih mengintimidasi member-member di bawahnya. Jangan gitu. Anda proaktif atau kontak person kepada saya, Anda bisa dapat pelindungan secara hukum, Anda bisa sama-sama dengan kami menjadi justice kolaborator, membongkar kejahatan ini. Negara juga dirugikan. Betul sekali. Kalau Mas Adam Alvis sebagai korban juga nih Mas, ya, harapannya ke depan itu apa Mas? Ya, tentunya harapan saya, mari korban-korban yang berkelitakan ini, yang khususnya di Banyuwangi, ayo ikut dengan kami untuk melaporkan hal ini agar semuanya terang benderang. Begitu Mas, kira-kira. Jadi jangan malu-malu untuk melaporkan hal ini. Jadi tentunya kita berharap kepada semuanya teman-teman yang menjadi korban FEC ini bisa ikut dalam rombongan kami untuk melaporkan FEC ini. Jadi kita sudah buka posko gitu ya, sudah posko pelaporan untuk agar segera ditindaklanjuti oleh Polres tentunya gitu. Sehingga mendapat penyelesaian yang baik ya, Iya. dan semua korban bisa juga mendapatkan mungkin uangnya kembali dan lain Iya. sebagainya. Iya. Baik, Mas Alvis terima kasih banyak karena datang kasih, di Dialog Nasional, Pak Buba juga. Iya. Kita berharap mudah-mudahan antara korban dan juga Pak Buba sebagai penasihat hukum bisa mendapat jalan yang baik, sehingga yang merasa dirugikan akan bisa kembali apa yang sudah diinvestasikan itu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, dan untuk hari ini ada beberapa pesan yang perlu kita sampaikan. Jika Anda berinvestasi, pastikan berinvestasi dengan bijak, di tempatnya bijak, dan gunakan cara yang bijak. Saya Pada Syafa, sampai ketemu lagi di Dialog Nasional. Sampai jumpa.